Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dari Prodi Administrasi Rumah Sakit. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen kependudukan dan ketenagakerjaan. Di poin pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang konsep demografi kependudukan. Yang pertama, mengapa pentingnya mempelajari demografi kependudukan? Karena dengan mempelajari demografi kependudukan, kita mampu menunjukkan sebab akibat dari pertumbuhan penduduk yang didasari beragam aspek di dalamnya. Yang kedua, mampu mendeskripsikan perkembangan penduduk pada masa lalu dan tren pertumbuhan atau dari sisi naik atau turunnya jumlah penduduk. Yang ketiga, dapat memprediksi kependudukan yang akan datang serta konsekuensinya. Yang keempat, dapat mempelajari jumlah dan penyebaran penduduk dari suatu wilayah hingga tingkat negara. Yang kedua, apa itu demografi kependudukan? Demografi berasal dari gabungan kata bahasa Yunani yaitu demos, memiliki arti rakyat atau penduduk. Sedangkan grafin memiliki arti tulisan atau catatan. Demografi mempelajari tentang penduduk, yang paling utama adalah mempelajari tentang fertilitas atau kelahiran, mortalitas atau kematian, dan mobilitas. Demografi juga mencakup seperti jumlah penduduk, ukuran, kematian, dan penuaan, persebaran geografis, komposisi penduduk, karakter geografis, dan bagaimana faktor-faktor tersebut dapat berubah. Yang ketiga yaitu bagaimana cara menganalisis demografi penduduk. Caranya yaitu seperti yang pertama dengan melakukan sensus, yang kedua survei, dan yang ketiga menggunakan registrasi. Yang keempat, apa saja sih variabel data demografi kependudukan? Yaitu yang pertama kelahiran atau fertilitas ataupun disebut juga natalitas. Yang kedua kematian, death atau mortalitas. Yang ketiga migrasi atau perpindahan. Yang keempat jenis kelamin. Kelima umur. Yang keenam jumlah. Yang ketujuh penghasilan. Dan yang kedelapan agama. Baik, di poin selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur penduduk. Yang pertama yaitu bagaimana sih kondisi penduduk di perkotaan. Yang pertama yaitu terjadinya gangguan keadaan kota yang berkali-kali seperti kemacetan lalu lintas, polusi udara, polusi air, dan kebisingan. Yang demikian gangguan ini yang menjadikan penduduk kota tidak nyaman tinggal dan bekerja di kota. Yang kedua yaitu industri modern di kota yang membutuhkan lahan yang begitu luas dan relatif kosong. Yang ketiga, untuk wilayah pinggiran kota dimungkinkan terdapat lahan yang tidak padat penduduk dan luas sehingga lalu lintas kendaraan lancar dan memudahkan parkir mobil. Yang keempat, untuk sewa tanah di pinggir kota lebih jauh murah jika dibandingkan dengan di tengah kota. Selanjutnya yang terakhir, dalam perluasan industri lebih luas dimungkinkan di wilayah luar kota karena lahan yang kosong masih tersedia dan dengan biaya lebih murah jika dibandingkan dengan lahan di tengah kota. Kedua yaitu struktur penduduk perkotaan dapat kita lihat dari yang pertama dari aspek usia. Sebagian besar penduduk yang tinggal di kota merupakan kelompok umur produktif. Yang kedua, aspek jenis kelamin. Perkembangan jumlah penduduk kota antara pria dan wanita pada kota besar ternyata lebih banyak dihuni oleh wanita daripada pria. Yang ketiga, aspek mata pencarian. Penduduk kota bersifat non-agris seperti menjadi pegawai, pedagang, pekerja, pabrik maupun bidang jasa, sehingga struktur jenis mata pencarian penduduknya akan mengikuti fungsi kota tempat tinggalnya. Sedangkan aspek mata pencarian dapat digunakan untuk melihat struktur penduduk kota karena penduduk kota memiliki heterogenitas dalam jenis pekerjaan seperti di sektor perdagangan atau industri. Berbeda dengan penduduk desa yang biasanya memiliki mata pencarian yang sejenis atau homogen. Ketiga, bagaimana sih ciri-ciri masyarakat di kota? Ciri-cirinya yaitu seperti yang pertama, kehidupan keagamaan berkurang jika dibandingkan dengan keagamaan di desa. Yang kedua, orang kota imimnya mengurus diri sendiri tanpa tergantung dengan orang lain. Di kota, kehidupan keluarga sering sulit disatukan karena perbedaan kepentingan paham politik, perbedaan agama, dan masih banyak lainnya. Artinya masyarakat kota cenderung individualisme. Yang ketiga, masyarakat kota pemikirannya lebih rasional sehingga interaktif yang terjadi didasarkan pada faktor kepentingan daripada faktor pribadi. Yang keempat,
Pembagian kerja di antara warga-warga kota lebih tegas dan memiliki batas-batas yang nyata. Yang kelima, kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan lebih banyak diperoleh masyarakat kota dibandingkan masyarakat desa. Interaksi yang terjadi lebih banyak terjadi berdasarkan faktor kepentingan. Maka sifat masyarakat di kota? Masyarakat di kota, kehidupan keagamaannya berkurang bila dibandingkan dengan kehidupan keagamaan di desa. Masyarakat kota hanya melakukan kegiatan keagamaan hanya bertempat di rumah pribadi, seperti masjid, gereja, dan lainnya. Yang kedua, orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa tergantung pada orang lain. Yang ketiga, kota-kota di kehidupan keluarga sering sukar untuk disatukan karena perbedaan politik dan agama dan sebagainya. Yang keempat, jalan pikiran rasional yang dianut oleh masyarakat perkotaan. Yang kelima, interaksi-interaksi yang terjadi lebih didasarkan pada faktor kepentingan pribadi daripada kepentingan umum. Bagaimana sih kondisi penduduk di pedesaan? Kondisi penduduk di pedesaan yang tinggal di dataran tinggi dan penggunungan akan bermata pencaharian sebagai petani, peternak, dan pedagang asli pertanian. Penduduk di dataran rendah juga akan memiliki mata pencarian sebagai petani tetapi dengan hasil pertanian yang berbeda. Jadi masyarakat pedesaan itu seperti apa sih? Yaitu yang pertama sederhana, yang kedua mudah curiga, yang ketiga menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku di daerahnya, yang keempat mempunyai sifat kekeluargaan, yang kelima lugas atau berbicara apa adanya, yang keenam tertutup dalam hal keuangan mereka. Dan hakikat masyarakat di pedesaan. Sifat hakikat di masyarakat di pedesaan yaitu pedesaan yang agraris biasanya dipandang antara sepintas kilas dinilai oleh orang-orang kota sebagai masyarakat tentang damai, harmonis, yaitu masyarakat yang baik-baik saja, sehingga oleh orang kota dianggap sebagai tempat untuk melepaskan lelah dari segala kesibukan, keramaian, dan keruwetan atau kekusutan pikir. Gejala pedesaan. Macam-macam desa, yaitu yang pertama desa swadaya adalah desa dengan masyarakat yang masih memegang teguh atau terikat oleh adat istiadat dan tradisi yang ada. Tingkat pendidikan masyarakat yang masih relatif rendah, kesadaran akan pentingnya pendidikan juga masih dikatakan rendah. Yang kedua, desa swakarya adalah desa yang di dalam perkembangannya memiliki tingkat kemajuan di atas desa swadaya. Yang ketiga, desa swasembada yang sering disebut untuk memberikan label pada desa yang sering berkembang atau sudah maju. Gejala sosial religius, misalnya perayaan panen padi. Yang kedua, gejala sosial ekonomi, itu misalnya seperti gejala menurunnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya pengangguran. Yang ketiga, gejala sosial politik, misalnya terjadi di praktik politik uang untuk memenangkan pemilu. Yang terakhir, gejala sosial hukum, misalnya ketidakdisiplinan pengendara sepeda motor di jalan raya. Yang pertama, mobilitas sosial bisa saja tidak dapat terjadi karena terdapat sistem kelas sosial yang tertutup seperti penggunaan kasta. Yang kedua, mobilitas sosial berjalan lambat karena seluruh mobilitas sosial terbatas. Yang ketiga, pada masyarakat pedesaan terdapat lebih banyak faktor-faktor yang menghambat mobilitas sosial, misalnya saja masih terdapat pembedaan jenis kelamin atau gender. Yang keempat, mobilitas sosial pada masyarakat desa lebih sulit terjadi karena masyarakat desa cenderung tidak mau menerima sesuatu yang baru, sehingga pengetahuan masyarakat cenderung tidak berkembang. Yang kelima, pada masyarakat desa yang terpenting bagi mereka adalah melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan adat atau tradisi. Mereka tidak ingin melakukan inovasi ataupun perubahan sehingga hampir tidak ada yang mobilisasi. Yang terakhir, dengan adanya sistem kasta pada masyarakat desa, maka tertutuplah peluang bagi masyarakat kelas rendah untuk melakukan mobilisasi dari seluruh manapun. Penduduk. Yang pertama, komposisi penduduk. Dalam ilmu geografi, komposisi penduduk dianggap sebagai sebuah susunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Untuk mempermudah penentuan jumlah penduduk, komposisi penduduk disusun berdasarkan kriteria, misalnya berdasarkan demografinya, seperti usia, jenis kelamin, tingkat penghasilan, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan lain sebagainya. Kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk adalah suatu ukuran yang menunjukkan banyaknya penduduk yang tinggal di dalam 1 km persegi wilayah. Wilayah Indonesia semakin padat penduduk, hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya angka kepadatan penduduk.
berkembang dan di negara maju. Negara berkembang dan negara maju dapat kita lihat dari yang pertama, pendapatan negara maju. Bagi negara maju, pendapatan per kapita tergolong tinggi tiap tahunnya. Karena itulah nilai ekonomi negara maju dapat terdongkrak dan angka kemiskinan dapat teratasi. Sedangkan pendapatan di negara berkembang memiliki pendapatan per kapita yang tergolong rendah sehingga kesejahteraan tidak merata dan jumlah kemiskinan masih tinggi di wilayahnya. Kemiskinan penduduknya. Angka kemiskinan ditekankan sedemikian rupa dan sejahtera menjadi merata di sebagian besar penduduk negara bersangkutan. Sedangkan angka kemiskinan di negara berkembang masih tergolong tinggi, akibatnya kesejahteraan masih tidak merata dan kualitas hidup penduduk masih rendah. Tingkat pengangguran penduduk rendah dan lapangan kerjanya produktif menyerap tenaga kerja. Sedangkan tingkat pengangguran di negara berkembang, tingkat penganggurannya tinggi dan banyak tenaga kerja yang tidak produktif serta tidak terserap lapangan kerja. Yang keempat, angka kematian bayi dan ibu melahirkan di negara-negara maju. Angka kematian bayi dan ibu melahirkan tergolong rendah, karena itulah penduduk bisa mencukupi makanan bergizi serta pelayanan kesehatan dan obat-obatan yang memadai. Sedangkan angka kematian bayi dan ibu melahirkan di negara berkembang, yang kematian bayi dan ibu melahirkan tergolong tinggi. Keadaan ini ditambah dengan perekonomian negara yang belum bisa mencakupi kebutuhan gizi serta pelayanan kesehatan yang belum maksimal, menjadikan ibu dan anak-anak kurang sejahtera. Sosial adalah suatu tingkatan dalam masyarakat. Salah satu jenis contoh konkret dari struktur sosial adalah sistem kasta. Menurut Abdul Shani, struktur sosial dapat diartikan sebagai suatu tatanan sosial yang ada pada masyarakat, yang juga merupakan jaringan dari unsur-unsur sosial yang pokok. Data demografi. Yang pertama, apa saja sumber data demografi? Yang pertama, sensus penduduk. Berarti perhitungan jumlah penduduk secara periodik. Data yang tercapai biasanya tidak hanya meliputi jumlah orang, tetapi juga fakta mengenai misalnya jenis kelamin, usia, bahasa, dan hal-hal yang dianggap perlu. Yang kedua, survei penduduk adalah cara mengumpulkan data yang dilaksanakan melalui pencacahan sampel dari suatu populasi untuk memikirkan karakteristik objek pada saat tertentu. Yang ketiga, registrasi. Registrasi penduduk adalah kumpulan keterangan mengenai segala peristiwa sejak lahir sampai mati yang mengubah status sipil seseorang. Peristiwa yang dicatat yaitu peristiwa vital atau kelahiran, kematian, pindah, perkawinan, perceraian. Hasil dari registrasi disebut dengan statik vital. Ini memiliki arti berdasarkan kenyataan atau sesuai dengan kenyataannya. Artinya, de facto ini melihat bagaimana kondisi di lapangan dari suatu fenomena yang diperhatikan. Yang kedua, de jure, berasal dari bahasa Latin klasik yang digunakan untuk menjelaskan pengakuan terhadap suatu kondisi ataupun ketetapan oleh hukum-hukum yang berlaku, baik secara lokal maupun internasional. Berasal dari tangan pertama, sedangkan data sekunder berasal dari tangan kedua atau dari data yang sudah ada. Data primer cenderung lebih valid dan akurat dibandingkan data sekunder. Yang ketiga, data primer dapat digunakan sebagai penduduk data sekunder. Sensus adalah cara terstruktur untuk mendapatkan informasi deskriptif tentang jumlah dari sebuah populasi. Sensus digunakan untuk demokrasi pengumpulan pajak, juga digunakan dalam ilmu, di antaranya yang terbesar adalah sensus demografi. Yang kedua, survei. Survei adalah pengambilan sampel unit individu dari suatu populasi dan teknik terkait pengumpulan data. Survei seperti pembuatan kuesioner dan metode untuk meningkatkan jumlah dan asuransi tanggapan dalam survei. Yang ketiga, registrasi. Registrasi adalah sebuah pendaftaran setiap program yang berfungsi untuk menghubungkan data pribadi Anda di program tersebut. Berdata. Validitas merupakan suatu standar atau dasar ukuran yang menunjukkan ketetapan atau appropriateness, kemanfaatan atau usefulness, dan kesahihan yang mengarah pada ketetapan interpretasi suatu prosedur evaluasi sesuai dengan tujuan pengukuran. Yang kedua, pemulihan kepada kedudukan atau keadaan nama baik yang dahulu atau semula. Yang ketiga, sumber data. Dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut
responden atau orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Yang pertama, pengertian ukuran demografi adalah sebuah pengukuran yang digunakan untuk mengumpulkan data-data tentang kependudukan. Yang kedua, manfaat ukuran demografi. Yang pertama, untuk menjelaskan tentang perkembangan penduduk yang ada di suatu wilayah, entah itu pertumbuhan yang pernah terjadi di masa lalu, tingkat perkembangannya, tingkat persebaran, dan lain sebagainya. Yang kedua, supaya bisa mempelajari tentang tingkat kuantitas dan distribusi penduduk di suatu wilayah tertentu. Yang pertama, rasio dan proporsi. Rasio adalah bilangan yang menyatakan nilai relatif antara dua bilangan. Yang kedua, tingkat atau rates digunakan untuk menganalisa komposisi demografis dari kelompok penduduk, sedangkan tingkat atau rates digunakan untuk menganalisa peristiwa-peristiwa demografis dalam jenjang waktu tertentu. Fungsi dan manfaat piramida penduduk ialah mendapatkan informasi mengenai komposisi penduduk yang sesuai umur dan jenis kelaminnya, rasio jenis kelamin, jumlah penduduk, rasio ketergantungan, struktur penduduk, model pertumbuhan penduduk, sampai usia yang produktif serta non-produktif. Pertama yaitu mortalitas. Mortalitas adalah ukuran kematian rata-rata dari penduduk dalam suatu daerah atau wilayah tertentu. Secara sederhana, mortalitas merupakan jumlah kematian akibat penyakit tertentu maupun kematian alami. Mortalitas merupakan salah satu komponen penting dalam penduduk. Faktor dari dalam. Faktor tersebut antara lain dipengaruhi oleh beberapa variabel, yaitu umur, jenis kelamin, penyakit, kecelakaan, kekerasan, dan bunuh diri. Yang kedua, faktor tidak langsung atau faktor dari luar. Faktor tersebut antara lain dipengaruhi oleh beberapa variabel, yaitu tekanan baik psikis maupun fisik, penduduk dalam perkawinan, kedudukan sosial ekonomi, tingkat pendidikan, pekerjaan, beban anak yang dilahirkan, tempat tinggal lingkungan, tingkat pencemaran lingkungan, fasilitas kesehatan, dan kemampuan mencegah penyakit, politik, dan bencana alam. Sebuah kelahiran, sedangkan promortalitas adalah faktor penduduk kematian. Yang keempat, pengertian mobilitas. Mobilitas diartikan sebagai gerakan perpindahan atau kesiapan siagaan untuk bergerak. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.